Saat dokter mengatakan aku harus menjalani operasi, aku hanya memiliki satu harapan. Suamiku ada di sampingku, menemaniku, menggenggam tanganku, menenangkanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di saat aku menangis sendirian di kamar rumah sakit, suamiku malah mengirim foto sedang tersenyum di pantai bersama wanita lain. Dan kalimat yang dia kirim setelah itu membuat hatiku hancur. Kamu kan cuma sakit, gak usah lebay. Hari itu aku menangis sampai tidak bisa bersuara. Tapi aku tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian, orang yang paling menyakitiku itulah yang akan berlutut memohon agar aku kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dan menurut kalian, kalau pasangan meninggalkan kita saat sedang sakit, apakah masih layak diberi kesempatan kedua? Aku percaya dia akan menjagaku. Namaku Ratri. Kalau ada satu hal yang paling kupercaya dalam hidup ini sebelum semuanya hancur, itu adalah suamiku. Arga. Pria yang kunikahi 8 tahun lalu. Pria yang dulu menggenggam tanganku di depan penghulu dan berjanji akan menemaniku dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Janji yang saat itu membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Dan selama beberapa tahun pertama pernikahan kami, aku benar-benar mempercayainya. Kami memang bukan keluarga kaya. Rumah kami sederhana. Mobil pun belum punya. Tapi aku selalu merasa cukup. Karena aku berpikir selama suami dan istri saling mencintai, semua kesulitan bisa dilalui bersama. Aku bekerja dari rumah sebagai penjahit kecil-kecilan. Sedangkan Arga bekerja di sebuah perusahaan pemasaran. Penghasilannya cukup baik. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk kehidupan kami dan putri kecil kami yang berusia 6 tahun. Namanya Naira. Anak yang selalu menjadi alasan aku bertahan dalam keadaan apapun. Setiap pagi aku bangun lebih dulu. Menyiapkan sarapan. Menyetrika pakaian Arga, mengantar Naira sekolah, lalu mengerjakan pesanan jahitan sampai malam. Aku menikmati semuanya, meski lelah, meski kadang tubuhku terasa remuk, karena aku percaya semua itu demi keluarga. Namun 2 tahun terakhir, ada sesuatu yang berubah. Perubahannya tidak langsung terlihat, justru datang perlahan, sangat perlahan. Seperti hujan kecil yang lama-lama menjadi banjir. Arga mulai sering pulang malam. Awalnya aku tidak curiga. Karena pekerjaannya memang cukup sibuk. Lalu dia mulai lebih sering memegang ponsel. Bahkan saat makan bersama. Bahkan saat sedang bermain dengan anak kami. Kadang saat ponselnya berbunyi, dia langsung pergi keluar rumah untuk menjawab telepon. Saat kutanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama. Urusan kerja. Dan lagi-lagi aku percaya. Karena aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga. Aku ingin menjadi pasangan yang mendukung. Tapi semakin lama, sikap Arga semakin dingin. Kalau dulu dia selalu bertanya bagaimana hariku. Sekarang tidak lagi. Kalau dulu dia sering memujiku. Sekarang tidak pernah. Kalau dulu dia selalu memeluk Naira saat pulang kerja. Sekarang dia lebih sibuk melihat layar ponselnya. Aku mulai merasa kehilangan. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku berpikir mungkin dia hanya sedang stres. Mungkin pekerjaannya sedang berat. Mungkin aku harus lebih sabar. Sampai akhirnya tubuhku mulai memberi tanda. Awalnya hanya pusing. Aku menganggapnya biasa. Mungkin karena terlalu lelah bekerja. Lalu aku mulai sering sesak napas. Kadang saat menjahit, pandanganku mendadak berkunang-kunang. Beberapa kali aku hampir jatuh saat berdiri. Namun aku tetap diam.
Karena aku tidak ingin merepotkan siapapun. Apalagi Arga. Hubungan kami sedang tidak baik. Aku tidak ingin menambah masalah. Suatu malam saat makan bersama, Naira tiba-tiba memegang tanganku. Ibu kenapa? Aku tersenyum. Kenapa memang? Naira lihat ibu sering pegang kepala. Hatiku langsung terasa hangat sekaligus sedih. Anakku yang masih kecil saja menyadari kondisiku. Sedangkan suamiku yang duduk di depan meja bahkan tidak mengangkat kepala dari ponselnya. Aku nggak apa-apa kok. Jawabku sambil tersenyum. Naira mengangguk. Tapi matanya tetap terlihat khawatir. Dan entah kenapa saat itu aku hampir menangis. Karena perhatian kecil dari anakku terasa lebih besar daripada semua perhatian yang kutunggu dari suamiku. Beberapa minggu kemudian keadaanku semakin buruk. Aku mulai sulit tidur. Tubuhku mudah lelah. Bahkan berjalan beberapa langkah saja membuatku terengah-engah. Tetangga sampai beberapa kali menyuruhku memeriksakan diri ke dokter. Tapi aku terus menunda. Karena biaya. Karena pekerjaan. Karena anak. Karena banyak alasan lain. Sampai suatu pagi semuanya berubah. Hari itu aku sedang membuat sarapan. Naira sudah bersiap berangkat sekolah. Arga sedang duduk di meja makan sambil melihat ponselnya. Aku membawa piring menuju meja. Namun tiba-tiba pandanganku menjadi kabur. Ruangan seperti berputar. Tanganku kehilangan tenaga. Dan sebelum sempat berkata apa-apa, tubuhku langsung roboh ke lantai. Saat membuka mata kembali, aku sudah berada di rumah sakit. Ada suara alat medis. Ada aroma obat. Ada wajah ibuku yang penuh kekhawatiran. Dan ada dokter yang sedang memeriksa hasil tes. Aku langsung panik. Ada apa, Dok? Dokter menarik napas pelan. Kami menemukan masalah kesehatan yang perlu ditangani segera. Jantungku langsung berdebar. Tubuhku terasa dingin. Apa saya baik-baik saja? Dokter menatapku dengan hati-hati. Kondisi ini tidak boleh dianggap ringan. Kemungkinan ibu perlu menjalani tindakan medis dalam waktu dekat. Tanganku langsung gemetar. Aku tidak mendengar penjelasan berikutnya dengan jelas. Karena pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Aku takut. Sangat takut. Dan saat seseorang merasa takut, orang pertama yang ingin dia lihat adalah orang yang paling dia percaya. Aku langsung mengambil ponsel. Lalu menelepon Arga. Suaraku bergetar. Mas. Aku di rumah sakit. Hening beberapa detik. Lalu, aku menahan napas. Aku harus dirawat. Kata dokter kemungkinan operasi. Aku berharap mendengar kalimat yang menenangkan. Aku berharap mendengar, tunggu ya, aku datang. Atau, kamu tenang dulu. Tapi yang kudengar justru membuat dadaku sesak. Aku lagi kerja. Aku terdiam. Aku takut, Mas. Kataku pelan. Dan jawaban Arga menghancurkan hatiku. Kamu kan gak sekarat. Jangan bikin panik. Telepon langsung terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Air mataku perlahan jatuh. Karena saat itu aku sadar, orang yang paling kupercaya untuk menjagaku, mungkin sudah tidak lagi peduli padaku. Namun aku belum tahu. 2 hari kemudian sebuah foto yang muncul di media sosial akan membuat rasa sakit ini berkali-kali lipat lebih besar. Foto yang memperlihatkan di mana sebenarnya Arga berada saat istrinya terbaring sakit di rumah sakit. Foto yang menghancurkan hatiku. 2 hari setelah aku dirawat di rumah sakit, kondisiku belum banyak membaik. Dokter masih melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Setiap beberapa jam perawat datang memeriksa tekanan darahku. Kadang mengambil sampel darah. Kadang memberikan obat. Dan setiap kali pintu kamar terbuka, aku selalu berharap yang masuk adalah Arga. Suamiku. Pria yang selama 8 tahun menjadi tempatku bersandar. Tapi harapan itu selalu berakhir sia-sia. Yang datang hanya perawat, dokter,
Atau ibuku yang bolak-balik menjaga aku sambil tetap mengurus Naira? Sedangkan Arga hanya mengirim pesan singkat. Sudah makan? Dokternya bilang apa? Kalimat-kalimat pendek, dingin. Seperti seseorang yang sedang berbasa-basi. Bukan seperti suami yang istrinya sedang dirawat. Aku berusaha memaklumi. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin pekerjaannya sedang banyak. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku terus mencari alasan untuk membela suamiku sendiri. Sampai siang itu tiba. Siang yang mengubah semuanya. Saat itu aku sedang duduk di tempat tidur rumah sakit sambil menunggu hasil pemeriksaan. Ibuku sedang pulang sebentar mengambil pakaian gantiku. Aku sendirian. Ponselku berbunyi. Notifikasi media sosial. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi nama yang muncul membuatku mengernyit. Seorang teman kantor Arga mengunggah foto baru. Aku membukanya tanpa curiga. Dan beberapa detik kemudian, tanganku langsung membeku. Dadaku terasa sesak. Mataku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dalam foto itu ada Arga, suamiku, sedang berdiri di sebuah pantai yang indah. Tersenyum lebar. Memakai kemeja santai. Kacamata hitam. Dan yang membuatku hampir tidak bisa bernapas, di sampingnya ada seorang wanita. Wanita muda. Cantik. Berambut panjang. Tersenyum sambil memegang lengan Arga. Aku langsung memperbesar foto itu. Berharap aku salah lihat. Berharap itu hanya rekan kerja. Berharap itu hanya sudut kamera. Tapi tidak. Posisi mereka terlalu dekat. Terlalu akrab. Terlalu mesra. Tubuhku mulai gemetar. Aku membuka unggahan berikutnya. Foto kedua. Mereka sedang makan malam bersama. Foto ketiga. Mereka berada di atas kapal wisata. Foto keempat. Wanita itu menyandarkan kepala di bahu Arga. Air mataku langsung jatuh. Satu persatu. Tanpa bisa kutahan. Selama 2 hari aku berbaring di rumah sakit. Menunggu suamiku datang. Menunggu perhatian kecil darinya. Sementara dia sedang liburan. Liburan bersama wanita lain. Tanganku gemetar saat membuka kolom komentar. Dan di sanalah dunia seolah runtuh. Salah satu teman mereka menulis, "Cocok banget nih pasangan." Yang lain menulis, "Semoga cepat menyusul ke pelaminan." Aku menutup mulut. Berusaha menahan tangis. Tapi gagal. Aku menangis sendirian di kamar rumah sakit. Tangis yang begitu menyakitkan sampai dadaku terasa sesak. Karena saat itu aku bukan hanya merasa dikhianati. Aku merasa dibuang. Ditinggalkan. Tidak dianggap. Beberapa menit kemudian aku langsung menelepon Arga. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua juga. Panggilan ketiga akhirnya diangkat. Ada apa? Suara Arga terdengar santai. Sangat santai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berusaha mengatur napas. "Mas, kamu di mana?" Hening beberapa detik. "Lagi ada urusan." Jawaban itu membuatku semakin sakit. Karena dia masih berbohong. Padahal aku sudah melihat semuanya. "Aku lihat fotomu." Suasana mendadak berubah. Hening. Lama. Sangat lama. Lalu Arga berkata pelan, "Kamu nguntit aku." Aku langsung terdiam. Aku yang sedang terbaring sakit. Aku yang ditinggalkan. Aku yang menangis sendirian. Tapi justru aku yang disalahkan. Aku nggak nguntit siapa-siapa. "Fotomu ada di media sosial." Jawabku sambil menahan tangis. Namun Arga terdengar kesal. "Itu cuma teman." Aku tertawa pahit. "Teman? Teman macam apa yang menyandarkan kepala di bahu pria beristri? Teman macam apa yang pergi liburan berdua saat istrinya dirawat di rumah sakit?" Air mataku semakin deras. "Aku lagi sakit, Mas," kataku pelan. "Sakit?"
Dan jawaban Arga menghancurkan sisa hatiku yang masih bertahan. Kamu kan gak sendirian. Ada ibumu. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Karena saat itu aku sadar. Masalahnya bukan wanita itu. Masalahnya bukan liburannya. Masalahnya adalah aku sudah tidak penting lagi dalam hidup suamiku. Dan sebelum telepon ditutup, aku mendengar suara wanita yang sama dari foto itu. Mas Arga, ayo fotonya lagi. Jantungku langsung seperti diremas. Lalu telepon terputus. Aku menangis sampai sore. Menangis sampai kepalaku sakit. Menangis sampai aku tidak punya tenaga lagi. Namun aku belum tahu bahwa wanita itu ternyata bukan orang asing. Karena beberapa hari kemudian, aku akan mengetahui identitasnya. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Wanita itu ternyata orang yang kukenal. Setelah telepon itu berakhir, aku tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, yang kulihat adalah foto Arga di pantai. Tersenyum. Bahagia. Bersama wanita lain. Sementara aku terbaring di rumah sakit. Sendirian. Menunggu perhatian yang tidak pernah datang. Selama 2 hari berikutnya Arga tidak datang menjenguk. Hanya mengirim pesan singkat. Jaga kesehatan. Semoga cepat sembuh. Kalimat yang terdengar begitu kosong. Begitu asing. Seolah dikirim oleh orang yang tidak mengenalku. Aku tidak membalas. Aku sudah terlalu lelah. Namun rasa penasaran tentang wanita itu terus menghantuiku. Siapa dia? Kenapa begitu dekat dengan Arga? Dan sejak kapan mereka seperti itu? Sampai akhirnya jawabannya datang tanpa sengaja. Hari itu aku sedang membuka media sosial. Aku melihat salah satu foto liburan yang sama. Lalu seorang perempuan memberikan komentar. Komentarnya sederhana. Tapi membuat tubuhku langsung dingin. Senang lihat kalian akhirnya bisa jalan-jalan juga. Nama akun itu terasa familiar. Aku membuka profilnya. Dan saat itulah jantungku seolah berhenti berdetak. Wanita dalam foto itu ternyata bukan orang asing. Namanya Siska. Teman lama Arga. Dan lebih menyakitkannya lagi, aku mengenalnya. Bahkan pernah makan bersama dengannya. Pernah duduk satu meja. Pernah berbicara sambil tertawa. 3 tahun lalu Siska sempat datang ke rumah kami. Saat itu Arga memperkenalkannya sebagai teman kantor. Aku masih ingat jelas. Dia ramah, murah senyum. Dan saat itu aku tidak pernah memiliki pikiran buruk sedikit pun. Karena aku percaya pada suamiku. Tapi sekarang, semua kenangan itu terasa seperti tamparan. Aku mulai membuka akun media sosial Siska. Satu persatu. Dan semakin banyak yang kulihat, semakin sakit hatiku. Ternyata foto liburan itu bukan yang pertama. Ada foto-foto lama. Meski tidak terlalu jelas. Meski tidak terlalu terbuka. Tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa hubungan mereka bukan sesuatu yang baru. Mereka sering berada di tempat yang sama. Sering menghadiri acara yang sama. Sering makan bersama. Dan semua itu terjadi saat aku sama sekali tidak tahu. Tanganku mulai gemetar. Karena perlahan-lahan sebuah kenyataan mulai terbentuk. Mungkin ini bukan sekadar perselingkuhan yang baru terjadi. Mungkin ini sudah berlangsung lama. Sangat lama. Air mataku jatuh lagi. Aku merasa bodoh. Karena selama ini aku terus membela Arga. Terus mencari alasan untuknya. Saat dia pulang malam. Saat dia sibuk dengan ponselnya. Saat dia mulai menjauh. Aku selalu percaya. Dan sekarang kepercayaan itu terasa seperti lelucon. Malam harinya ibuku datang membawa makanan. Beliau langsung tahu aku habis menangis. Karena mataku bengkak. Wajahku pucat. Ratri. Suara beliau pelan. Ada apa? Aku mencoba tersenyum. Tapi gagal. Tangisku langsung pecah. Aku memeluk ibuku erat. Seperti anak kecil.
Dan untuk pertama kalinya aku menceritakan semuanya. Tentang foto itu. Tentang wanita itu. Tentang Arga. Tentang bagaimana aku ditinggalkan saat sedang sakit. Ibuku ikut menangis. Namun beliau tidak menyalahkan siapapun. Beliau hanya memelukku. Dan berkata sesuatu yang sampai sekarang masih kuingat. Kadang Tuhan menunjukkan siapa yang benar-benar peduli saat kita sedang jatuh. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Karena memang benar. Saat aku sehat. Saat aku kuat. Saat aku bisa mengurus semuanya sendiri. Arga masih ada. Tapi saat aku sakit, saat aku membutuhkan dia justru pergi. Dan memilih orang lain. Namun ternyata luka itu belum selesai. Karena keesokan harinya, Siska sendiri datang ke rumah sakit. Ya, wanita yang sedang berlibur bersama suamiku. Wanita yang selama ini ada di belakang semua kebohongan Arga. Dia datang. Berdiri tepat di depan tempat tidurku. Dengan senyum yang membuat darahku mendidih. Dan apa yang dia katakan setelah itu, membuatku sadar bahwa hubungan mereka jauh lebih dalam daripada yang selama ini kubayangkan. Wanita itu datang ke depanku. Pagi itu hujan turun pelan di luar jendela rumah sakit. Aku sedang duduk di tempat tidur sambil menatap kosong ke arah taman. Semalaman aku hampir tidak tidur. Bayangan foto Arga dan Siska terus berputar di kepalaku. Setiap kali aku mencoba melupakan, rasa sakit itu kembali datang. Dan yang paling menyiksa, Arga sama sekali tidak menghubungiku. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Seolah aku bukan istrinya. Seolah aku tidak penting. Saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Awalnya aku mengira perawat, tapi saat melihat siapa yang masuk, seluruh tubuhku langsung menegang. Siska. Dia berdiri di depan pintu. Memakai gaun sederhana berwarna krem. Wajahnya terlihat rapi, cantik, dan sangat tenang. Berbeda denganku yang masih memakai pakaian pasien rumah sakit. Beberapa detik kami saling menatap. Aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Karena aku benar-benar tidak menyangka dia akan datang. Ratri. Katanya pelan. Suara itu membuat darahku langsung mendidih. Namun aku berusaha tetap tenang. Ada apa? Dia melangkah masuk. Lalu duduk di kursi yang ada di dekat tempat tidurku. Seolah dia tamu yang datang berkunjung biasa. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku menggenggam selimut erat. Berusaha menahan emosi. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Aku sebenarnya nggak mau datang. Jantungku langsung berdebar. Tapi aku merasa kamu berhak tahu. Aku mengernyit. Tahu apa? Siska menunduk sebentar. Lalu menarik napas panjang. Dan apa yang keluar dari mulutnya berikutnya membuat dunia seolah berhenti. Aku dan Mas Arga sudah dekat cukup lama. Tanganku langsung dingin. Aku tahu. Aku sudah menduganya. Tapi mendengar pengakuan langsung terasa jauh lebih menyakitkan. Air mataku mulai menggenang. Namun aku memaksakan diri tetap kuat. Seberapa lama? Siska terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Hampir 2 tahun. Aku langsung membeku. 2 tahun. 2 tahun. Artinya saat aku masih memasakkan sarapan untuk Arga. Saat aku masih mencuci pakaiannya. Saat aku masih menunggunya pulang malam. Dia sudah bersama wanita lain. Tubuhku terasa lemas. Dan Siska belum selesai. Awalnya aku nggak tahu dia masih baik-baik saja sama istrinya. Aku tertawa pahit. Karena kalimat itu terdengar begitu akrab. Begitu sering digunakan oleh orang yang merebut pasangan orang lain. Apa maksudmu? Siska menunduk. Mas Arga bilang kalian cuma bertahan demi anak. Jantungku seperti diremas. Aku langsung menatapnya. Tidak percaya. Karena itu bohong. Sangat bohong. Selama ini justru aku yang terus berusaha mempertahankan rumah tangga kami.
Aku yang selalu mengalah. Aku yang selalu memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, aku malah digambarkan seperti istri yang hanya menjadi beban. Air mataku akhirnya jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak Siska masuk, aku merasa bukan hanya dikhianati. Aku juga dipermalukan, dibicarakan, diceritakan kepada orang lain tentang rumah tanggaku, tentang hidupku, tentang pernikahanku. Siska terlihat gelisah. Mungkin dia mulai melihat betapa hancurnya aku. Namun yang terjadi setelah itu jauh lebih mengejutkan. Karena tiba-tiba ponsel Siska berbunyi. Nama yang muncul di layar terlihat jelas. Arga Hati Merah 2. Jantungku langsung berhenti sesaat. Siska panik. Cepat-cepat mematikan layar. Tapi aku sudah melihatnya. Aku sudah melihat semuanya. Dan saat itu juga, sisa harapan yang masih tersisa dalam diriku hancur sepenuhnya. Karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi yang perlu ditebak. Suamiku, pria yang berjanji menjagaku saat sehat dan sakit, ternyata sudah menyimpan wanita lain dalam hidupnya. Bukan sebagai teman, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang diberi tempat di hatinya. Saat Siska pergi meninggalkan kamar rumah sakit, aku tidak menangis. Aneh, aku justru merasa kosong. Sangat kosong. Karena ada titik dalam hidup seseorang saat rasa sakit terlalu besar untuk ditangisi. Dan mungkin aku sudah sampai di titik itu. Namun aku belum tahu bahwa malam berikutnya, Arga akhirnya datang ke rumah sakit. Bukan untuk meminta maaf. Bukan untuk menjelaskan. Melainkan untuk mengatakan sesuatu yang membuatku sadar bahwa selama ini dia tidak pernah merasa bersalah. Dia datang, tapi bukan untuk meminta maaf. Malam itu aku sendirian di kamar rumah sakit. Hujan masih turun di luar. Suara rintiknya terdengar samar dari balik jendela. Biasanya suasana seperti itu membuatku tenang. Tapi tidak malam itu. Karena hatiku sedang hancur. Sangat hancur. Setelah Siska datang dan mengakui hubungannya dengan Arga, aku merasa seperti kehilangan seluruh hidupku sekaligus. 8 tahun pernikahan, 8 tahun pengorbanan, 8 tahun kesetiaan, dan ternyata semuanya bisa digantikan begitu saja. Aku menatap cincin pernikahan di jariku. Cincin yang dulu membuatku merasa dicintai. Sekarang justru terasa seperti pengingat betapa bodohnya aku selama ini. Saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Aku menoleh, dan akhirnya melihat Arga. Suamiku, pria yang selama beberapa hari terakhir lebih memilih pantai daripada rumah sakit, lebih memilih wanita lain daripada istrinya sendiri. Dia masuk dengan wajah datar, tidak terlihat bersalah, tidak terlihat panik, tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja ketahuan berselingkuh. Dia hanya berdiri di dekat pintu, lalu berkata singkat, "Gimana keadaanmu?" Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena pertanyaan itu terasa begitu tidak masuk akal. Setelah semua yang terjadi, setelah semua kebohongan yang terbongkar, itukah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya? Aku masih hidup. Jawabku pelan. Arga menghela napas, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. Beberapa detik kami hanya diam. Sampai akhirnya aku memutuskan bertanya langsung. Aku sudah bertemu Siska. Wajah Arga langsung berubah. Namun hanya sesaat. Lalu kembali datar. Apa yang dia bilang? Pertanyaan itu membuatku semakin sakit. Karena dia tidak menyangkal. Tidak marah. Tidak terkejut. Seolah hubungan mereka memang sesuatu yang biasa. Dia bilang kalian sudah dekat hampir 2 tahun. Arga menunduk, lalu mengusap wajahnya. Dan apa yang dia katakan setelah itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku capek, Ratri. Aku mengernyit. Capek? Aku capek terus hidup begini. Jantungku langsung berdebar.
Karena aku mulai tahu kemana arah pembicaraan ini. Apa maksudmu? Arga menarik napas panjang, lalu menatapku. Tatapan yang dulu selalu membuatku merasa aman, tapi sekarang terasa asing. Aku merasa kita sudah berubah. Aku langsung tertawa pahit. Berubah? Tentu saja berubah. Karena dia yang mengubah semuanya. Karena dia yang menghadirkan orang ketiga. Karena dia yang meninggalkanku saat sakit. Tapi anehnya, dia berbicara seolah dirinya adalah korban. Kita. Ulangku pelan. Arga mengangguk. Iya. Aku sudah lama nggak bahagia. Kalimat itu menghantam dadaku begitu keras. Karena selama ini aku juga tidak bahagia. Tapi aku memilih bertahan. Aku memilih memperbaiki. Aku memilih berjuang. Sedangkan dia memilih mencari wanita lain. Air mataku mulai menggenang. Kalau nggak bahagia, kataku pelan. Kenapa nggak bicara sama aku? Arga terdiam. Dan keheningan itu sudah menjadi jawaban. Karena jauh lebih mudah mencari pelarian daripada memperbaiki hubungan. Namun yang paling menyakitkan datang setelahnya. Karena Arga berkata sesuatu yang membuatku merasa seluruh pengorbananku selama ini tidak ada artinya. Aku merasa kamu terlalu bergantung sama aku. Aku langsung membeku. Bergantung? Aku? Perempuan yang ikut membantu keuangan rumah? Perempuan yang menjahit sampai larut malam? Perempuan yang mengurus anak hampir sendirian? Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah yang selama ini kutahan. Mas. Suaraku bergetar. Saat aku sakit seperti ini, saat aku terbaring di rumah sakit, kamu masih bisa menyalahkanku. Arga memalingkan wajah. Dan saat itu aku sadar. Dia datang bukan untuk meminta maaf. Dia datang untuk membenarkan dirinya sendiri. Untuk membuat dirinya merasa tidak bersalah. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada perselingkuhan itu sendiri. Karena artinya, dia bahkan tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Namun sebelum pergi, Arga mengatakan satu kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. Kalimat yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulut suamiku. Aku pikir mungkin kita butuh waktu terpisah. Aku langsung membeku. Karena saat aku sedang berjuang melawan penyakit, suamiku justru sedang mempertimbangkan meninggalkanku. Dan aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian aku akan menemukan rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia yang membuatku sadar bahwa hubungan Arga dan Siska ternyata lebih dalam daripada yang selama ini kukira. Rahasia yang selama ini disembunyikan. Setelah Arga pergi malam itu, aku tidak menangis. Aneh. Padahal biasanya aku selalu menangis setiap kali disakiti. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah. Atau mungkin karena rasa kecewa yang terlalu besar sudah berubah menjadi mati rasa. Aku hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit. Mengingat semua yang baru saja terjadi. Suamiku selingkuh. Suamiku meninggalkanku saat sakit. Dan yang paling menyakitkan, dia masih merasa dirinya korban. Beberapa hari kemudian aku diperbolehkan pulang sementara sambil menunggu jadwal tindakan medis berikutnya. Tubuhku masih lemah. Aku masih mudah pusing. Tapi setidaknya aku tidak lagi harus tidur di kamar rumah sakit. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Karena aku sudah tidak sanggup kembali ke rumah yang penuh kebohongan itu. Arga tidak keberatan. Bahkan terlalu tidak keberatan. Dan justru itu yang membuatku semakin sakit. Seolah kepergianku memudahkan hidupnya. Seolah dia memang menunggu aku menjauh. Hari-hari berikutnya aku lebih banyak beristirahat. Sesekali menjahit jika tubuhku kuat. Dan berusaha terlihat baik-baik saja di depan Naira. Meski sebenarnya aku sedang hancur. Sampai suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tidak dikenal. Awalnya aku mengira spam. Namun isi pesannya membuat jantungku langsung berdegup keras.
Mbak Ratri, saya minta maaf. Tapi saya rasa Mbak harus tahu yang sebenarnya tentang Mas Arga. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, lalu membalas, "Siapa ini?" Jawabannya datang beberapa menit kemudian. "Saya mantan teman kerja Siska." Darahku langsung terasa dingin. Aku menelan ludah. Jari-jariku mulai gemetar. Karena entah kenapa aku merasa sesuatu yang besar akan terungkap. Dan ternyata firasatku benar. Orang itu mengirim beberapa tangkapan layar, percakapan, foto, dan informasi yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. Ternyata hubungan Arga dan Siska bukan baru 2 tahun seperti yang dikatakan Siska. Mereka sudah dekat hampir 4 tahun. 4 tahun. Artinya saat Naira masih kecil. Saat kami masih terlihat baik-baik saja. Saat aku masih percaya rumah tanggaku bahagia. Mereka sudah bersama. Air mataku langsung jatuh. Aku memegang dada. Karena rasanya sesak sekali. Namun itu belum semuanya. Masih ada hal yang jauh lebih mengejutkan. Dalam salah satu percakapan yang dikirimkan kepadaku, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar membeku. Siska pernah menulis, "Kalau istrimu tahu uang apartemen itu dari mana, habislah kita." Aku langsung terduduk. Apartemen? Apartemen apa? Tanganku semakin gemetar. Lalu orang itu menjelaskan sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti. Ternyata selama ini Arga menyewa sebuah apartemen. Tempat yang sering dia gunakan bersama Siska. Dan biaya sewanya tidak kecil. Sangat tidak kecil. Aku langsung teringat berbagai kejadian selama beberapa tahun terakhir. Saat Arga mengatakan kondisi keuangan sedang sulit. Saat dia menolak liburan keluarga. Saat dia bilang harus menghemat. Saat dia mengatakan belum punya uang. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Karena ternyata sebagian uang itu digunakan untuk kehidupan rahasianya. Kehidupan yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Air mataku terus mengalir. Bukan karena apartemennya. Bukan karena uangnya, tapi karena kebohongannya. 4 tahun. 4 tahun aku hidup bersama seorang pria yang setiap hari membohongiku. 4 tahun aku tidur di samping seseorang yang menyimpan kehidupan lain. Dan aku sama sekali tidak tahu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus melihat bukti-bukti yang dikirim orang tersebut. Semakin banyak ku baca, semakin jelas semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Karena selama ini aku selalu bertanya, apa aku kurang cantik? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang perhatian? Tapi sekarang aku sadar, masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah pilihan yang dibuat Arga. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, dokter akan memberikan kabar yang mengubah seluruh hidupku. Kabar yang membuatku menangis. Dan saat Arga akhirnya mengetahui kabar itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, wajahnya berubah pucat. Kabar dari dokter yang mengubah segalanya. 3 hari setelah aku menerima semua bukti tentang Arga dan Siska, aku kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Bukan hanya karena penyakitku, tapi juga karena pengkhianatan yang terus menghantuiku. Setiap kali menutup mata, aku teringat foto-foto itu, percakapan itu, apartemen itu, dan semua kebohongan yang selama ini kusebut sebagai rumah tangga. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit sambil menggenggam hasil pemeriksaan. Tanganku dingin, jantungku berdebar. Aku takut, karena apapun hasilnya, hidupku sudah berubah. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ke ruang dokter. Dokter membuka beberapa lembar hasil pemeriksaan. Wajahnya serius. Aku langsung menelan ludah. "Dok, bagaimana hasilnya?" Dokter menghela napas pelan, lalu menatapku. "Ibu harus menjalani tindakan dalam waktu dekat."
Dadaku langsung sesak. Namun dokter melanjutkan. Untungnya kita menemukannya lebih awal. Aku langsung terdiam. Lebih awal? Artinya masih ada harapan. Dokter menjelaskan panjang lebar. Sebagian besar tidak terlalu kuingat. Karena pikiranku sudah penuh. Yang kuingat hanya satu hal. Aku harus menjalani operasi. Dan proses pemulihannya tidak singkat. Saat keluar dari ruangan dokter, kakiku terasa lemas. Aku duduk di kursi lorong rumah sakit. Sendirian. Memegang hasil pemeriksaan. Menatap kosong ke depan. Aku takut. Sangat takut. Dan di saat seperti itu, aku kembali berharap Arga ada di sampingku. Meski setelah semua yang terjadi. Meski setelah semua pengkhianatan itu. Karena terkadang hati manusia memang bodoh. Masih berharap pada orang yang sudah berkali-kali menyakitinya. Air mataku mulai jatuh. Dan saat itulah ponselku berbunyi. Arga. Namanya muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu mengangkat telepon. Halo. Suara Arga terdengar biasa. Terlalu biasa. Dokternya bilang apa? Aku tersenyum pahit. Akhirnya dia bertanya. Setelah sekian lama, aku harus operasi. Hening. Beberapa detik. Lalu suara Arga berubah. Apa? Aku mengulanginya. Lebih pelan. Lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mendengar kepanikan dalam suaranya. Kapan operasinya? Aku terdiam. Karena selama berbulan-bulan aku menunggu perhatian itu. Tapi baru sekarang muncul. Setelah semuanya hampir terlambat. Kemungkinan minggu depan. Jauhku. Arga langsung terdiam. Lama sekali. Lalu berkata pelan. Aku akan datang. Kalimat itu membuatku tertawa pahit. Datang? Sekarang? Setelah semua yang terjadi? Setelah aku menangis sendirian di rumah sakit? Setelah dia memilih liburan dengan wanita lain? Namun aku tidak mengatakan apa-apa. Karena aku sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Malam harinya Arga benar-benar datang ke rumah orang tuaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia terlihat berbeda. Wajahnya pucat. Matanya lelah. Dan saat melihat hasil pemeriksaanku, tangannya mulai gemetar. Aku memperhatikannya diam-diam. Dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Karena ekspresinya bukan hanya sedih. Bukan hanya khawatir. Tapi juga takut. Sangat takut. Lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat suasana langsung berubah. Siska. Aku melihat wajah Arga langsung tegang. Dia buru-buru mematikan panggilan itu. Tapi terlambat. Aku sudah melihatnya. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk. Pesan itu muncul di layar yang belum sempat terkunci. Mas, kapan kamu mau jujur soal yang sebenarnya? Jantungku langsung berdebar. Yang sebenarnya? Apa maksudnya? Aku menatap Arga. Arga menatapku. Wajahnya mendadak pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa masih ada rahasia yang lebih besar dari perselingkuhan itu sendiri. Rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Arga. Rahasia yang membuat Siska mulai menekan dirinya. Rahasia yang jika terbongkar, akan menghancurkan hidup banyak orang sekaligus. Rahasia yang selama ini disembunyikan Arga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pesan dari Siska terus berputar di kepalaku. Mas, kapan kamu mau jujur soal yang sebenarnya? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuat hatiku tidak tenang. Karena selama ini setiap kali aku menemukan satu kebohongan Arga, selalu muncul kebohongan lain yang lebih besar. Dan entah kenapa, aku merasa kali ini juga begitu. Saat Arga pulang dari rumah orang tuaku malam itu, wajahnya terlihat sangat tegang. Bahkan lebih tegang daripada saat mendengar aku harus operasi.
Aku melihatnya beberapa kali mencoba menelepon seseorang, lalu keluar rumah, lalu masuk lagi, seperti orang yang sedang panik, dan itu membuatku semakin curiga. Keesokan harinya aku sedang duduk di teras rumah ketika ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal lagi. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya kuangkat juga. Halo. Suara perempuan terdengar dari seberang, dan aku langsung mengenalinya. Siska. Tubuhku langsung menegang. Namun kali ini suaranya berbeda. Tidak percaya diri seperti saat datang ke rumah sakit. Tidak tenang seperti sebelumnya. Dia terdengar gugup. Saya perlu bicara dengan Mbak. Aku terdiam. Tentang apa? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu dia berkata pelan. Tentang Arga. Jantungku langsung berdebar. Aku hampir menolak. Karena rasanya aku sudah terlalu lelah mendengar nama itu. Namun entah kenapa aku tetap mendengarkan. Dan apa yang dikatakan Siska berikutnya membuatku membeku. Arga nggak pernah cerita semuanya ke saya. Aku mengernyit. Maksudnya? Siska menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Saya baru tahu kondisi kesehatan Mbak. Aku langsung terdiam. Air mataku mulai menggenang. Karena selama ini Arga bahkan tidak pernah benar-benar menceritakan keadaanku. Dia hanya mengatakan aku sering sakit. Itu saja. Siska melanjutkan. Kalau saya tahu dari awal, saya nggak akan ikut liburan itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun yang paling mengejutkan datang setelahnya. Mbak. Ada sesuatu yang harus Mbak tahu. Tanganku mulai gemetar. Arga sebenarnya sudah mau mengakhiri hubungan kami beberapa bulan lalu. Aku langsung membeku. Apa? Siska melanjutkan. Tapi saya menolak. Jantungku berdetak semakin cepat. Karena arah cerita ini mulai berbeda dari yang selama ini kubayangkan. Lalu Siska mengucapkan satu kalimat yang membuatku benar-benar terdiam. Karena saya hamil. Dunia seolah berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa berkata apa-apa. Hamil? Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir terjatuh. Air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan. Karena dalam satu kalimat, semua harapan yang mungkin masih tersisa langsung hancur. Selama ini aku masih berpikir mungkin hubungan mereka bisa berakhir. Mungkin Arga bisa sadar. Mungkin rumah tangga kami masih bisa diperbaiki. Tapi sekarang, ada anak. Atau setidaknya itu yang kukira. Tubuhku mulai gemetar. Aku memejamkan mata. Berusaha mengendalikan napas. Namun Siska kembali bicara. Dan apa yang dia katakan berikutnya membuat semuanya berubah. Saya kehilangan kandungannya 2 bulan lalu. Aku langsung membuka mata. Terdiam. Benar-benar terdiam. Siska menangis di ujung telepon. Untuk pertama kalinya aku mendengar suara penyesalan dalam dirinya. Sejak saat itu hubungan kami nggak pernah sama lagi. Katanya, Arga mulai menjauh. Mulai berubah. Aku menggenggam ponsel erat. Karena untuk pertama kalinya aku melihat sisi lain dari cerita ini. Ternyata hubungan yang terlihat sempurna itu juga sedang hancur. Namun yang membuatku paling terkejut adalah pengakuan terakhir Siska. Mbak. Sebenarnya saya yang mau pergi. Jantungku langsung berdebar. Kenapa? Suara tangis Siska semakin terdengar. Karena saya sadar. Kalau orang yang berani meninggalkan istrinya saat sakit, suatu hari juga bisa meninggalkan saya. Kalimat itu membuatku membeku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kemenangan. Tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanya sedih. Karena begitu banyak orang terluka akibat pilihan yang dibuat Arga. Namun aku belum tahu bahwa setelah hubungan dengan Siska mulai runtuh,
Arga akan mengalami sesuatu yang membuat seluruh hidupnya berubah. Sesuatu yang membuatnya akhirnya merasakan kehilangan yang selama ini kurasakan. Dan saat itu terjadi, dia akan datang kepadaku sambil menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya dia merasakan kehilangan. Setelah percakapan dengan Siska berakhir, aku duduk sendirian di teras rumah. Pikiranku kosong. Sangat kosong. Aku tidak tahu harus marah kepada siapa lagi. Kepada Arga? Kepada Siska? Atau kepada diriku sendiri yang terlalu lama bertahan? Yang pasti, satu hal mulai berubah dalam hatiku. Aku tidak lagi menunggu Arga kembali. Aku tidak lagi menunggu penjelasan. Aku tidak lagi menunggu permintaan maaf. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan hidupku sendiri. Hidup tanpa Arga. Hidup tanpa kebohongan. Hidup tanpa rasa takut ditinggalkan. Seminggu kemudian jadwal operasiku ditetapkan. Dokter meminta aku mempersiapkan diri. Ibuku dan ayahku langsung mengurus semua kebutuhan. Mereka bergantian menemaniku. Mereka terlihat lelah, tapi tidak pernah mengeluh. Dan disitulah aku sadar. Orang yang benar-benar mencintai kita tidak selalu sempurna, tapi mereka hadir saat kita membutuhkan. Sementara Arga semakin jarang muncul. Dia beberapa kali mengirim pesan, namun aku hanya membalas seperlunya. Sampai suatu malam, ponselku berdering berkali-kali. Nama Arga muncul di layar. Aku mengabaikannya, tapi telepon itu terus masuk. 1 kali. 2 kali, 5 kali, 10 kali. Akhirnya aku mengangkat, dan yang kudengar membuatku terdiam. Suara Arga. Menangis. Benar-benar menangis. Ratri. Suaranya bergetar. Aku langsung membeku. Karena selama 8 tahun menikah, aku hampir tidak pernah mendengar Arga menangis. Ada apa? Tanyaku pelan. Di seberang sana hanya terdengar isak napas. Lalu akhirnya dia berkata, "Siska pergi." Aku terdiam. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ternyata hubungan yang selama ini dia perjuangkan mati-matian akhirnya berakhir juga. Dia pindah kota. Katanya, dia nggak mau ketemu aku lagi. Aku menutup mata. Karena ironis sekali, dulu dia rela meninggalkanku demi wanita itu. Sekarang wanita itu juga meninggalkannya. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah kalimat berikutnya. Aku kehilangan semuanya. Suara Arga terdengar hancur. Benar-benar hancur. Untuk pertama kalinya aku mendengar penyesalan yang sesungguhnya. Bukan alasan. Bukan pembelaan. Bukan kebohongan. Penyesalan. Aku pikir aku akan bahagia. Katanya. Aku pikir aku menemukan sesuatu yang lebih baik. Air mataku mulai menggenang. Karena kalimat itu begitu jujur. Dan begitu menyakitkan. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak menjawab. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku sudah terlalu sering terluka. Terlalu sering menangis. Terlalu sering dikecewakan. Dan sekarang, saat dia akhirnya sadar, hatiku tidak lagi sama. Namun Arga belum selesai. Ratri. Aku pulang ke rumah minggu lalu. Suara tangisnya semakin terdengar. Rumah itu kosong. Aku langsung terdiam. Aku lihat kamar Naira. Aku lihat meja makan. Aku lihat ruang keluarga. Lalu suara Arga pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kesepian yang sedang dia alami. Aku baru sadar. Selama ini yang membuat rumah itu hidup bukan aku. Tapi kalian. Air mataku akhirnya jatuh. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang sudah bertahun-tahun ingin kudengar. Bukan karena aku ingin menang. Bukan karena aku ingin membalas dendam. Tapi karena akhirnya dia melihat. Akhirnya dia mengerti.
Bahwa keluarga bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan lalu diambil kembali kapan saja. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, saat aku masuk ruang operasi, Arga akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama bertahun-tahun. Dan keputusan itulah yang akan menentukan apakah aku masih bisa memaafkannya atau tidak. Dia menungguku di depan ruang operasi. Hari operasi itu akhirnya tiba. Hari yang paling kutakuti sejak dokter pertama kali mengatakan aku harus menjalani tindakan medis. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur. Bukan karena rasa sakit. Bukan karena rumah tanggaku. Tapi karena ketakutan yang sangat manusiawi. Aku takut sesuatu terjadi. Aku takut tidak bisa melihat Naira tumbuh dewasa. Aku takut meninggalkan orang-orang yang kucintai. Pagi itu rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Perawat datang lebih awal. Memeriksa tekanan darahku. Memasang beberapa alat. Menjelaskan prosedur yang akan dijalani. Aku mengangguk. Tapi sebenarnya pikiranku tidak fokus. Tanganku dingin. Jantungku berdebar sangat cepat. Ibuku duduk di samping tempat tidur sambil menggenggam tanganku. Ayahku berdiri di dekat jendela. Berusaha terlihat kuat. Padahal aku tahu mereka juga takut. Sangat takut. Dan saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Aku menoleh. Lalu membeku. Arga. Dia berdiri di sana. Dengan wajah lelah. Mata merah. Dan penampilan yang jauh berbeda dari pria yang kulihat beberapa bulan lalu. Dia terlihat kurus, lebih tua, lebih rapuh. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Arga melangkah mendekat. Pelan, sangat pelan. Seolah takut aku akan menyuruhnya pergi. Ratri. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Bukan karena marah. Tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Lalu Arga melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan hening. Dia berlutut di samping tempat tidurku. Benar-benar berlutut. Di depan ibuku. Di depan ayahku. Di depan semua orang. Air matanya langsung jatuh. Aku minta maaf. Suasana langsung sunyi. Aku melihat ibuku menutup mulut. Ayahku memalingkan wajah. Dan Arga terus menangis. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku menyakitimu. Tangisnya semakin keras. Untuk pertama kalinya aku melihat penyesalan yang sesungguhnya. Bukan sekadar kata-kata. Bukan sekadar rasa bersalah sesaat. Tapi penyesalan yang benar-benar lahir dari hati. Aku gagal jadi suami. Aku gagal jadi ayah. Kalimat itu membuat air mataku ikut jatuh. Karena selama ini aku hanya ingin dia menyadari satu hal. Kesalahannya. Bukan membenarkannya. Bukan menyembunyikannya. Menyadarinya. Dan hari itu akhirnya terjadi. Namun luka yang dia tinggalkan terlalu dalam. Terlalu banyak. Terlalu lama. Karena itu aku hanya berkata pelan. Aku nggak bisa memikirkan itu sekarang, Mas. Arga mengangguk. Dia tidak memaksa. Tidak membela diri. Tidak mencari alasan. Dan itu berbeda. Sangat berbeda dari Arga yang dulu. Beberapa menit kemudian perawat datang. Waktunya operasi. Tubuhku mulai didorong keluar kamar menuju ruang tindakan. Saat melewati lorong rumah sakit, aku melihat Naira berlari kecil menghampiriku. Ibu. Tangisnya pecah. Aku langsung menggenggam tangannya. Naira harus kuat ya. Anakku mengangguk sambil menangis. Dan di belakangnya, aku melihat Arga memeluk putrinya. Erat. Sangat erat. Mungkin untuk pertama kalinya dia sadar betapa berharganya keluarga yang hampir dia kehilangan. Pintu ruang operasi semakin dekat. Aku mulai takut lagi. Sangat takut. Namun sebelum pintu itu tertutup, aku mendengar suara Arga. Suara yang bergetar. Penuh air mata. Dan penuh penyesalan.
Aku akan menunggu kamu. Aku janji. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mata kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan. Ketakutan yang selama ini hanya kurasakan sendirian. Pintu operasi akhirnya tertutup. Dan di luar sana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga menunggu. Berjam-jam. Tanpa pergi. Tanpa meninggalkan aku. Namun dia belum tahu bahwa setelah operasi selesai, dokter akan menyampaikan sesuatu yang membuat seluruh keluargaku menangis. Dan kabar itu akan mengubah arah hidup kami selamanya. Kabar yang membuat kami menangis. Aku tidak tahu berapa lama operasi itu berlangsung. Yang kuingat hanya lampu-lampu putih di langit-langit ruang operasi. Suara dokter. Suara alat-alat medis. Lalu semuanya menjadi gelap. Sementara di luar ruangan itu, Arga duduk sendirian di kursi lorong rumah sakit. Menurut cerita ibuku kemudian, dia tidak pergi kemana-mana. Tidak makan. Tidak minum. Tidak membuka ponsel. Dia hanya duduk. Menunggu. Menunggu kabar tentang perempuan yang selama ini dia sakiti. Perempuan yang hampir dia kehilangan. Jam demi jam berlalu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasakan ketakutan yang selama ini kurasakan. Ketakutan kehilangan orang yang dicintai. Ketika dokter akhirnya keluar dari ruang operasi, semua orang langsung berdiri. Ibuku, ayahku, Naira, dan Arga. Dokter melepas masker, lalu tersenyum. Operasinya berjalan baik. Semua langsung menghela napas lega. Ibuku menangis. Ayahku memejamkan mata penuh syukur. Naira memeluk kakeknya. Dan Arga langsung terduduk. Seolah seluruh tenaga di tubuhnya hilang. Namun dokter belum selesai. Ada kabar baik lainnya. Suasana kembali hening. Semua menatap dokter. Dan kalimat berikutnya membuat semua orang menangis. Kondisi Ibu Ratri jauh lebih baik daripada yang kami perkirakan. Air mata langsung mengalir dari wajah ibuku. Aku memang masih membutuhkan proses pemulihan. Masih membutuhkan kontrol rutin. Tapi ancaman terbesar sudah berhasil dilewati. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, ada secercah harapan. Saat aku sadar beberapa jam kemudian, hal pertama yang kulihat adalah Naira. Anakku sedang tertidur di kursi dekat tempat tidur. Tangannya masih menggenggam ujung selimutku. Air mataku langsung jatuh. Lalu aku melihat sosok lain. Arga. Dia duduk di sudut ruangan. Masih memakai pakaian yang sama. Masih terlihat lelah. Dan saat melihat mataku terbuka, dia langsung berdiri. Wajahnya berubah. Seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang. Ratri. Suara Arga bergetar. Aku hanya menatapnya. Lalu menoleh ke arah Naira. Karena saat itu aku belum siap membahas apapun. Namun hari-hari berikutnya mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Arga datang setiap hari. Pagi, siang, malam. Dia membantu perawat. Membawakan makanan, menemani Naira. Bahkan beberapa kali tertidur di kursi rumah sakit. Jika ini terjadi setahun lalu, mungkin aku akan bahagia. Mungkin aku akan langsung memaafkannya. Tapi sekarang tidak. Karena luka tidak hilang hanya karena seseorang berubah beberapa minggu. Luka yang bertahun-tahun tetap membutuhkan waktu untuk sembuh. Suatu malam saat Naira sudah tidur, Arga duduk di samping tempat tidurku. Lama. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Aku nggak minta kamu memaafkan aku. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di matanya. Aku cuma ingin memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Air mataku mulai menggenang. Karena kalimat itu berbeda. Tidak ada tuntutan. Tidak ada paksaan. Tidak ada drama, hanya penyesalan.
dan keinginan untuk berubah. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian sebuah kejadian akan membuat Arga menghadapi konsekuensi terbesar dalam hidupnya. Konsekuensi yang selama ini tidak pernah dia bayangkan. Dan saat itu terjadi, dia akhirnya memahami sepenuhnya rasa sakit yang pernah dia berikan kepadaku. Untuk pertama kalinya dia merasakan akibat perbuatannya. 2 minggu setelah operasiku, kondisiku mulai membaik. Aku sudah bisa berjalan pelan tanpa bantuan. Sudah bisa duduk lebih lama. Dan sesekali bahkan bisa tertawa bersama Naira. Meski tubuhku belum sepenuhnya pulih, setidaknya aku tidak lagi hidup dalam ketakutan seperti sebelumnya. Namun berbeda denganku, kehidupan Arga justru mulai runtuh satu persatu. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Karena terus terang, aku sedang fokus memulihkan diri. Aku tidak punya tenaga untuk memikirkan masalah lain. Tapi suatu sore, saat Arga datang menjengukku, aku langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan dia terlihat jauh lebih kurus dibanding beberapa minggu lalu. Ada apa? Tanyaku pelan. Arga hanya tersenyum kecil. Senyum yang dipaksakan. Nggak apa-apa. Aku mengenalnya terlalu lama untuk percaya jawaban itu. Namun aku tidak memaksa. Sampai akhirnya malam itu ibuku yang bercerita. Ternyata kabar tentang perselingkuhan Arga mulai menyebar. Awalnya dari lingkungan kantor, lalu ke keluarga besar, lalu ke teman-teman dekat. Dan seperti kebanyakan rahasia, semakin ditutupi, semakin cepat tersebar. Aku terdiam mendengarnya. Bukan karena senang, tapi karena aku tahu bagaimana rasanya dipermalukan. Dan meskipun Arga telah menyakitiku, aku tidak pernah benar-benar ingin melihat hidupnya hancur. Namun ternyata masalahnya tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian Arga datang lagi. Dan kali ini dia terlihat benar-benar kehilangan semangat. Setelah Naira keluar membeli minuman bersama neneknya, Arga duduk di dekat tempat tidurku. Lama. Sampai akhirnya dia bicara. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku langsung membeku. Apa? Arga menunduk. Perlahan. Perusahaan tempatnya bekerja sedang melakukan evaluasi besar-besaran. Dan karena berbagai masalah yang muncul belakangan ini, termasuk beberapa kelalaian yang terjadi saat dia sibuk mengurus hubungan rahasianya, posisinya terkena dampak. Aku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat Arga benar-benar merasakan akibat dari pilihannya sendiri. Dulu dia selalu merasa semuanya bisa dikendalikan, bisa disembunyikan, bisa diatur. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Kadang satu keputusan buruk bisa merusak banyak hal sekaligus. Air mata mulai memenuhi mata Arga. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan Siska. Aku hampir kehilangan kamu dan Naira. Suara pria itu bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang benar-benar hancur oleh kesalahannya sendiri. Namun yang paling menyakitkan datang setelahnya. Karena Arga mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah gambar. Gambar sederhana yang dibuat menggunakan krayon warna-warni. Aku langsung mengenalinya. Gambar itu milik Naira. Di dalam gambar ada 3 orang. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak perempuan. Di bawahnya ada tulisan tangan kecil. Aku ingin ayah dan ibu bersama lagi. Air mataku langsung jatuh. Karena tulisan itu dibuat beberapa bulan lalu. Saat rumah tangga kami sedang hancur. Saat anak kami diam-diam melihat semuanya. Saat dia menyimpan kesedihan tanpa pernah kami sadari. Arga menangis. Benar-benar menangis. Aku bahkan gak sadar dia menggambar ini. Katanya lirih. Dan saat itulah aku sadar. Konsekuensi terbesar dari perselingkuhan bukan hanya kehilangan pasangan. Bukan hanya kehilangan uang. Bukan hanya kehilangan pekerjaan. Tapi luka yang ditinggalkan pada anak.
Luka yang mungkin akan diingat seumur hidup. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian Naira akan mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menangis. Sesuatu yang akhirnya membuatku harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan tentang masa depan rumah tanggaku. Dan keputusan itu akan menentukan apakah Arga masih pantas mendapatkan kesempatan kedua. Kata-kata Naira yang membuat kami menangis. Beberapa hari setelah Arga menunjukkan gambar buatan Naira, suasana di antara kami mulai berubah. Bukan kembali seperti dulu. Belum. Lukanya masih ada. Kepercayaannya masih rusak. Dan rasa sakit itu tidak mungkin hilang dalam semalam. Namun setidaknya tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi rahasia. Aku masih menjalani masa pemulihan. Sedangkan Arga menghabiskan hampir seluruh waktunya membantu merawatku dan menemani Naira. Dia mulai mengantar anak kami sekolah. Mulai memasak sarapan. Mulai mengerjakan hal-hal kecil yang dulu selalu dia abaikan. Dan setiap kali melihatnya melakukan semua itu, ada perasaan aneh di dalam hatiku. Sedih. Karena semua ini datang terlambat. Namun juga bahagia. Karena setidaknya Naira akhirnya mendapatkan sosok ayah yang selama ini dia rindukan. Suatu sore kami duduk bersama di taman kecil rumah orang tuaku. Udara terasa sejuk. Matahari mulai turun. Aku duduk di bangku sambil memperhatikan Naira bermain. Sedangkan Arga duduk beberapa meter dariku. Tidak banyak bicara. Mungkin karena dia masih takut aku menjauh. Saat itulah Naira tiba-tiba berlari menghampiri kami. Lalu duduk di antara aku dan Arga. Anakku memegang tanganku. Lalu memegang tangan ayahnya. Dan apa yang dia katakan setelah itu membuat seluruh dunia terasa berhenti. Ibu. Iya, sayang. Naira menunduk sebentar. Lalu berkata pelan. Naira capek lihat ibu nangis. Dadaku langsung sesak. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tidak pernah menyadari seberapa banyak yang telah dilihat anakku. Ternyata dia melihat semuanya. Semua air mata. Semua kesedihan. Semua malam saat aku menangis diam-diam. Naira lalu menoleh ke arah Arga. Dan kalimat berikutnya membuat Arga langsung menangis. Naira juga capek lihat ayah pergi terus. Suasana langsung hening. Arga menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Tangisnya pecah. Karena tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan daripada mendengar kekecewaan anak sendiri. Namun Naira belum selesai. Dia menggenggam tangan kami berdua. Lalu berkata dengan suara polos yang membuat semua orang menangis. Naira nggak mau rumah kita rusak. Air mataku langsung jatuh. Begitu juga Arga. Bahkan ibuku yang berdiri di teras ikut mengusap mata. Karena kalimat sederhana dari seorang anak kecil itu terasa lebih kuat daripada ribuan nasihat. Saat itulah aku menyadari satu hal. Korban terbesar dari semua ini bukan aku. Bukan Arga. Tapi Naira. Anak yang tidak pernah meminta semua kekacauan ini terjadi. Anak yang hanya ingin ayah dan ibunya baik-baik saja. Malam itu setelah Naira tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Memikirkan semuanya. 8 tahun pernikahan. Semua pengorbanan. Semua kebohongan. Semua luka. Dan semua perubahan yang mulai kulihat dalam diri Arga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah seseorang yang benar-benar menyesal layak mendapatkan kesempatan kedua? Namun aku belum menemukan jawabannya. Karena keesokan harinya, aku akan menerima sebuah surat yang ditulis tangan oleh Arga. Surat yang tidak pernah kuminta. Surat yang membuatku menangis sepanjang malam. Dan surat itulah yang akhirnya akan menentukan masa depan rumah tangga kami. Surat yang membuatku menangis semalaman. Keesokan harinya aku sedang duduk di kamar ketika Arga datang. Seperti biasa. Membawakan buah. Membawakan obat. Dan membantu beberapa pekerjaan rumah. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda.
Dia terlihat gugup. Sangat gugup. Seperti seseorang yang sedang membawa beban besar. Saat hendak pulang, Arga meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Aku titip ini," katanya pelan. Aku mengernyit. "Apa ini?" Arga menunduk. "Kalau mau dibaca, baca. Kalau enggak juga enggak apa-apa." Lalu dia pergi. Tanpa menunggu jawaban. Aku memandangi amplop itu cukup lama. Entah kenapa aku takut membukanya. Karena selama beberapa bulan terakhir, hampir semua hal yang berkaitan dengan Arga selalu berakhir menyakitkan. Namun akhirnya malam itu aku membuka surat tersebut. Tulisan tangan Arga memenuhi beberapa lembar kertas. Dan kalimat pertama yang kubaca langsung membuat dadaku sesak. "Untuk perempuan yang paling banyak aku sakiti." Air mataku langsung menggenang. Aku menarik napas panjang. Lalu melanjutkan membaca. "Ratri, aku tahu mungkin kamu tidak ingin membaca surat ini. Aku juga tahu mungkin aku sudah terlambat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin jujur sepenuhnya." Tanganku mulai gemetar. Aku terus membaca. "Aku selalu berpikir aku adalah suami yang baik karena aku bekerja. Aku selalu berpikir aku adalah ayah yang baik karena aku menyediakan kebutuhan keluarga. Tapi sekarang aku sadar. Aku salah." Air mataku mulai jatuh. Perlahan. Satu persatu. Karena setiap kalimat terasa begitu tulus. Begitu berbeda dari Arga yang dulu. Aku tidak menghancurkan rumah tangga kita dalam satu hari. Aku menghancurkannya sedikit demi sedikit. Saat aku mulai berbohong. Saat aku mulai mengabaikan perasaanmu. Saat aku berhenti mendengarkanmu. Saat aku memilih orang lain. Aku memejamkan mata. Tangis mulai pecah. Karena semua itu benar. Sangat benar. Lalu aku membaca bagian berikutnya. Dan bagian itulah yang membuatku menangis paling keras. "Saat kamu sakit. Seharusnya aku ada di sampingmu. Seharusnya aku menggenggam tanganmu. Seharusnya aku menjadi tempatmu bersandar. Tapi aku justru menjadi sumber air matamu." Aku menutup mulut. Berusaha menahan tangis. Namun gagal. Karena selama ini itulah luka terbesar dalam hidupku. Bukan perselingkuhannya. Bukan kebohongannya. Melainkan fakta bahwa dia meninggalkanku saat aku paling membutuhkan dirinya. Aku terus membaca. Aku tidak meminta kamu melupakan semuanya. Aku tidak meminta kamu memaafkanku sekarang. Aku bahkan tidak meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Sangat menyesal. Tangisku semakin deras. Karena surat itu tidak berisi alasan. Tidak berisi pembelaan. Tidak berisi upaya menyalahkan siapapun. Hanya penyesalan. Penyesalan yang terlambat. Namun terlihat nyata. Di bagian terakhir surat itu, Arga menulis sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti menangis. "Kalau suatu hari nanti kamu memilih hidup tanpa aku akan menerimanya. Karena aku tahu aku yang menyebabkan semua ini. Tapi kalau Tuhan dan hatimu masih memberiku satu kesempatan, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaiki apa yang sudah aku hancurkan. Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan." Aku menurunkan surat itu perlahan. Air mataku membasahi hampir seluruh halaman. Malam itu aku tidak tidur. Aku membaca surat itu berkali-kali. Mengingat semua kenangan kami. Yang baik, yang buruk, yang menyakitkan, dan yang indah. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi dipenuhi kemarahan. Aku hanya merasa sedih. Sangat sedih. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau saja Arga memilih jujur sejak awal. Kalau saja dia memilih memperbaiki daripada mengkhianati. Namun hidup tidak bisa diulang. Dan sekarang aku harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupku.
Keputusan yang akan menentukan masa depan kami. Aku belum tahu apa jawabannya. Tapi keesokan harinya, aku akhirnya akan berbicara dari hati ke hati dengan Arga. Dan percakapan itu akan menjadi penutup dari semua luka yang selama ini kami bawa.